depan. Ya, lanjutkan. Itu pada punya, Os. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemahaman dan penerapan dari budaya positif. Saya minta terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Kawal Kurikulum yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk itu saya buka dulu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna untuk saya menyampaikan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif aksi nyata saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Guru. Yang begitu saya lanjut. Inilah materinya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SMP Negeri 14 Cirebon. Ya, begitu Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu intinya, konsep intinya adalah yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, seterusnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangannya untuk menunjukkan profil belajar Pancasila. Ya, saya lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun dengan hukuman. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ini mempunyai kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu yang dibicarakan tentang budaya positif. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, berbeda. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Yang negatif berarti ekstrinsik, yang positif adalah intrinsik. Terus hukuman. Hukuman biasanya itu satu, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, salah satunya. Karena takut hukuman. Karena hukuman. Yang kedua adalah ya, seterusnya konsekuensi. Selain dari hukuman ada konsekuensi.
yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehidupan waktu untuk merenungi kesalahan, ekstensi, kehilangan waktu. Terus yang langkah ketiga yang terbaik adalah restitusi, yaitu murid bertanggung jawab perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya. Lebih baik dia pindah ke sekolah lain untuk dia bisa punya masa depan terpanjang. Ya. Karena di sini dia menunjukkan dia segala kesalahan. Ya, seperti jadi itu. contoh salah satu yang ada dalam. Terima kasih. Ada anak tidak mesti hijrah ya. Nah bisa jadi hijrah dari tempat satu ke tempat satu mungkin karena dia mencari kecocokan. Dia butuh kenyamanan. Seperti contoh kasus, Itu apa siswa ya, bisa lah ya. siswa sering tidak mengerjakan PR, hukumannya. Ini kalau guru memberi hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, itu Zaman hukuman. dulu. Ya. Guru menghukum siswa tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu yang tidak Itu boleh. zaman dulu. Itu hukuman. Maksudnya hukuman itu kan Sebenarnya ada 3, ada hukuman, ada penyesuaian, ada restitusi yang tapi bisa kalau diterapkan hukuman ini oleh dalam seorang guru. maksudnya kalau hukuman ini dalam program Pancasila apa yang bisa Itu digunakan saya tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan karena ini kan zaman dulu. Zaman sekarang kan bisa main. Tahap yang kedua adalah konsekuensi. Bisa juga kalau dia tidak mengerjakan PM, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau Ini zaman dikerjakan sekarang. sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas. Oleh karena itu disebabkan keyakinan kelas harus ada di dalam kelas. Dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, sekarang ini diterapkan dalam kurikulum merdeka. Ya, seperti itu. Di semua Ya, tujuannya ada di situ. Di semua Mesti kurikulum terbuka. merdeka. Siswa harus merdeka. Kalau hukuman ini pada zaman dulu, zaman sekarang semua. Ya. Nanti berbicara dengan hukuman ada di sini. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau, manajer. Ini ada 5 posisi guru. Ini Ya. guru punya. Guru punya. Ya, contoh penerapan 5 posisi. Contoh kasus. Siswa tidak memakai topi saat upacara. Kalau guru penghukum dia seperti ini. Dasar kamu itu kalimat yang biasanya dikeluarkan untuk seorang guru yang penghukum. Yang dia tidak ada bisa memilih tujuan lain selain hukum begitu. Siswa ini hukum saja ya. Seperti contoh, dasar kamu anak bandel, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya. Biasanya Kalau dilakukan oleh gunita. guru penghukum termasuk saja. Ini salah satu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah, tidak masalah. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa banget sama kamu. Ini adalah pertanyaan kepada murid agar dia merasa bersalah. Pertanyaannya. Terus yang ketiga, guru menjadi teman. Ayolah yang tertib berseragam. Buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau guru jadi pemantau seperti ini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau guru menjadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Biasanya Seorang dilakukan oleh manajer. Pak Anto. Ya, kembali menanyakan kepada mereka. Iya. Itu biasanya seorang manajer. Dia itu manajer itu. Ya, selanjutnya lagi keyakinan kelas. Aku mau tersentuh ini. Kemudian balok ketemu. Nanti ada di bagian mana tadi Pak Minggu dong? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu disusun bersama dengan murid, siswa, guru dan siswa. Kalau peraturan kelas berarti seluruh pihak sekolah, kepala sekolah pun di dalamnya. Peraturan. Tidak, tapi tidak dikaitkan dengan siswa. Itu peraturan. Itu perbedaan antara keyakinan dan Nanti kita anak sini semua sudah termasuk dalam kategori keyakinan kelas. yang pertama keyakinan kelas bersifat abstrak. Ya, terus dibuat dalam pernyataan positif. Contoh seperti tidak boleh berbicara itu kata negatif sebenarnya. Harus dirubah jadi positif berarti mendengarkan penjelasan guru. Nah, begitu itu kalimat yang bagus. Kalau begitu Tidak kan boleh menekan tidak boleh kata tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti sudah masuk di peraturan. tekanan. Membuat penekanan untuk ke depan. Ya, begitu. Bahasanya seperti apa tadi? Seperti
Seperti contoh tidak boleh berbicara saat guru menyampaikan materi. Itu positif negatif. Tinggal di kalimatnya yang bagus. Kayak contohnya menyimak dengan tenang. Itu kalimat positif ya. ya, menyimak. Itu perbedaan keyakinan dengan Ibu peraturan. sampaikan. Terus tidak boleh ada kata dilarang. Kalau dilarang kalau peraturan. Nah, tadi itu kata dilarang tadi yang pertama itu. Tidak boleh. Tidak boleh itu kalimat-kalimat negatif. Jadi saya kenal atau ini apa ini paksakan anak sama oleh dia aktif gitu ya. Ya. Terus selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jangan membuat kesepakatan yang terlalu Harus simpel, kalimatnya simpel. Kita pernah ada mengajar, ih kenapa satu bab dua bab ini sentuntas gitu bilang ya Allah ini kalau tuntas berarti kata orang bilang CBA kan catat CBSA catat buku sampai A habis. Jadi bisa habis itu. Kata yang penting kan bisa paham. Beberapa pertanyaan. seperti dia memaksa siswa untuk harus ikut dengan kemauan. Makanya PowerPoint Ya kan? kalau bahasa Ya. Indonesia ini yang penting kata Ini sudah yang biasa diterapkan oleh Ibu Desi. Senang Bukan menyenangkan. dari tadi juga Ibu Desi dan sama semua. Materi lebih bagus atau pemahaman lebih bagus? Lebih banyak materi atau lebih banyak pemahaman? Pemahaman dalam arti kata mendidik. Harus dua-duanya seimbang karena mendidik dan Gimana Ibu Desi Karena dengan negara pengalaman? datanya begini karena memang karena ada mendidik dan apa tadi? mengajar. Mengajar itu beda. Itu. Mengajar semua orang bisa tapi kalau mendidik Iya, tidak kita semua coba orang ini karena bisa. kita mau kasih Jadi kita ada kan beda. memang ada satu. Itu kalau menurut beta, kalau menurut yang lain sendiri. Ya. Ya, terima kasih. Benar sekali. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus yang terakhir semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini adalah langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi menunjukkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Mencarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Seterusnya berdiskusi mengenal gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan. Berdiskusi mengenali sekolah, peran warga sekolah, peran warga sekolah. Yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ditinjau terus. Karena sesuai dengan keadaan sekolah. Ya, selanjutnya ini disebut dengan Kalau di kelas bisa apa? segitiga restitusi. Pasti ada apa namanya kata manusia pasti ada halangan, itu adalah Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan akhir dari seorang guru yang tadi kita bahas bersama segitiga restitusi ini, membuat siswa rasa bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Bagian ini. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Itu biasanya seperti contoh yang tadi Ibu Mei bilang bahwa ada salah satu siswa yang dia sudah tahu dia punya kesalahan. Benar-benar itu guru harus menggunakan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya. siswa itu kan tanya alasannya apa dan bisa mungkin itu. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Jadi siswa itu memang dia suruh ambil langkah yang benar. Nah, ini adalah salah satu gambaran segitiga restitusi yang tadi sudah saya jelaskan bentuknya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya. Terima kasih. Inilah penyampaian budaya positif saya pada Bapak dan Ibu guru. Untuk itu, ya, kita akhiri pemahaman penerapan tentang budaya positif pada hari ini dengan mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.